Kali ini kami akan melakukan praktikum IPA yaitu sifat-sifat cahaya. Percobaan pertama, pemantulan cahaya. Tujuan percobaan menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus cermin cembung. Alat dan bahan: cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar tabir kertas, celah cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya bekas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut. Letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti prosedur yang pertama. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Aturlah Jika benda jarak di depan cermin atau lewatkan cembung layar terus agar digeser pada menjauhi layar cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak nampak. Ukur pada jarak tertentu bayangan benda dari cermin cembung pada keadaan tersebut. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti cermin cembung tadi. Kemudian, gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeserkan menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur pada jarak tertentu bayangan benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Percobaan yang kedua, pembiasan cahaya. Alat dan bahan: lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, dan penggaris panjang. Prosedur percobaannya: susunlah lampu senter, celah, dan balok. Susunlah percobaan pembiasan cahaya dengan balok kaca. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah penembusan balok kaca. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkanlah lensa perlahan. Jauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi kabur atau tidak nampak. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangnya dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Pergunakanlah lensa cekung untuk mengamati sebuah huruf pada buku. Amatilah apakah huruf tersebut tampak lebih besar atau lebih kecil dibanding tanpa menggunakan lensa cekung. Seberapa jauh pun jaraknya kita menyebar. Kita pakai aja ini jaraknya.